Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Nama saya Tasya Safera dengan NIM 51124220039 Rombel 1. Saya Novel Atta Hasani dengan NIM 51124220015 Rombel 1. Saya Barun Adam dengan NIM 51124220089 Rombel 2. Saya Muhaimin Syamsu Majrianto dengan NIM 51124220083 dari Rombel 2. Ciputra dilahirkan di Desa Bumbulan, Parigi, Sulawesi Tengah pada 24 Agustus 1931 silam dari pasangan Ji Simpo dan Li Engnyo. Kedua orang tuanya adalah seorang pedagang kelontong di Desa Bumbulan. Sejak kecil, Ciputra telah membantu orang tuanya berdagang, sehingga telah terbiasa bermain sambil berdagang. Dengan tekad kuatnya, Ciputra menuntut ilmu di ITB jurusan arsitektur. Keseluruhan pendidikan masa remaja Ciputra memang merupakan gabungan dari pendidikan akademis dan non-akademis, dalam kelas dan juga di luar kelas. Ciputra memulai perjalanan bisnisnya sejak masih menjadi mahasiswa arsitektur di ITB bersama Ismail Sofyan dan Budi Brasali, teman kuliahnya. Sekitar tahun 1957, Ciputra mendirikan PT Daya Cipta. Biro arsitek milik ketiga mahasiswa tersebut sudah memperoleh kontrak pekerjaan lumayan untuk masa itu dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Proyek yang mereka tangani antara lain gedung bertingkat sebuah bank di Banda Aceh. Tahun 1960, Ciputra lulus dari ITB dan pindah ke Jakarta. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang menentukan jalan hidup Ciputra dan kedua rekannya itu. Dengan bendera PT Persenjaja Jaya IPD, proyek bergengsi yang diincar Ciputra adalah pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen. Setelah pusat perbelanjaan Senen, proyek monumental Ciputra di Jaya selanjutnya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan Bintaro Jaya. Melalui perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki Pemda DKI inilah Ciputra menunjukkan kelasnya sebagai entrepreneur sekaligus profesional. Adapun grup Jaya yang didirikan tahun 1961 dengan modal 10 juta rupiah, kini memiliki total aset sekitar 5 triliun rupiah. Sementara berdasarkan laporan Forbes, Taipan Property ini memiliki kekayaan 1,3 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Hal itu menjadikan Ciputra orang terkaya di dunia urutan 1941 pada tahun 2019. Mall Ciputra ini menggunakan konsep intangible metaphor, yaitu adalah metafora abstrak yang berangkat dari sesuatu yang abstrak dan tak terlihat atau tak berbentuk. Misalnya seperti konsep, ide, hakikat manusia, paham individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, budaya, termasuk nilai religius. Dikatakan demikian karena bentuknya seperti gestur tangan yang terbuka dengan ruang yang cukup luas di depannya. Hal ini mengesankan seperti mengundang atau mengajak orang untuk datang. Mall Ciputra Semarang adalah sebuah pusat perbelanjaan di Semarang, Jawa Tengah. Mall ini berdiri pada tanggal 12 Desember 1993. Mall Ciputra Semarang menjadi salah satu pusat perbelanjaan favorit di Semarang dengan rata-rata kunjungan per hari sekitar 38.600 orang. Di atas mall ini terdapat hotel dengan nama yang sama yaitu Hotel Ciputra. Bangunan ini masuk ke dalam Ciputra Group sebagai anak perusahaan dari PT Ciputra Development. Mall yang awalnya bernama Citralend ini berdiri di atas tanah seluas 20.000 meter persegi dengan luas total bangunan 46.000 meter persegi yang berbentuk segi 6. Mall ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar digunakan untuk retail shop dan supermarket. Lantai 1 digunakan untuk department store, toko eceran, kafe, mainan anak-anak, salon, hingga toko buku. Sementara di lantai 2 digunakan untuk department store dan bioskop. Nah, bangunan yang diarsiteki oleh Dr. Insinyur Ciputra mengusung tema arsitektur modern yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan dengan ornamen atau hiasan. Bangunan dengan konsep metafora, bangunan ini mengidentifikasikan hubungan di antara benda-benda di mana hubungan-hubungan yang terjadi lebih bersifat abstrak.
Jadi pada bangunan ini lebih mengutamakan fungsi dibandingkan estetika. Terima kasih.